Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 matematika akan menjelaskan materi tentang bilangan, cacah sampai 1000 dan kalimat matematika. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Teman-teman semuanya, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bilangan dan lambangnya. Di sini saya sudah menyiapkan cara mempelajari atau menyatakan nama bilangan dengan mudah. Langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu 673. Bisa teman-teman ketahui bahwa menentukannya sangat mudah ya. Ada A, B, C, berarti di sini langsung A, B, C. A, B, C. Langsung saja dimasukkan ke kolom yang sudah ada ini. 6, B, 7, C, 3. Setelah itu kita baca cara-cara atau ketentuan yang sudah saya tuliskan ini. Oh iya teman-teman, dapat diketahui bahwa pengerjaan ini harus dilakukan dari sebelah kiri terdahulu. Langsung saja kita tulis kembali untuk menyatakan nama bilangan 673 ini. Dari kiri dulu, A. Ratusan 6. Kita lihat di sini cukup ditulis angka dan ditambah ratus. Kita tuliskan angka terdahulu. 6 ditambah ratus. Lalu kita lanjut. Setelah pengerjaan yang A, lanjut ke pengerjaan yang B. 7. Kita lihat puluhan. Cukup ditulis angka ditambah puluh. Kita tulis kembali. Berarti 7 ditambah puluh. Setelah selesai pengerjaan yang B, kita lanjut yang terakhir yang C, yaitu satuan. Cukup ditulis dengan angka. Berarti kita langsung tulis aja ya angkanya 3. Bagaimana teman-teman? Ini hasilnya yaitu 673. Dapat dimengerti bukan? Mudah bukan? Teman-teman langsung saja ke bagian yang kedua, yaitu materi mengenai nilai tempat bilangan cacah. Teman-teman, dapat kita ketahui bahwa nilai tempat bilangan 3 angka itu ada 3. Yang pertama itu ada ratusan, lalu ada puluhan, yang terakhir ada satuan. Nilai tempat 3 angka. Langsung aja teman-teman ke contoh yang pertama. Ada 456. Kita baca dari bagian paling kanan terdahulu. Ini disebutnya satuan. Angka 6 menempati nilai satuan dan nilainya adalah 6. Lalu kita lanjutkan. Ada angka 5 ini menempati nilai tempat puluhan.
Nilainya adalah 50. Lalu yang terakhir ada nilai tempat ratusan. Nilainya 400. Nah, nilai 400 ini menempati nilai 400. Teman-teman, dapat disimpulkan bahwa angka 4 menempati nilai tempat yang paling besar dan angka 6 menempati nilai paling kecil. Halo anak-anak, baik, selanjutnya di sini Ibu yang akan menjelaskan materi bagian keempat, 5, 6, dan 7. Nah, untuk materi bagian keempat, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Kemudian bagian kelima akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan cacah sampai 100. Kemudian bagian keenam akan menjelaskan tentang perkalian bilangan cacah sampai 100. Dan yang terakhir, bagian ketujuh, Ibu akan menjelaskan tentang pembagian bilangan cacah sampai 100. Nah, anak-anak boleh disimak ya video selanjutnya. Penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Apakah kalian masih ingat dengan penjumlahan? Contoh, jika 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian, jika 10 ditambah 10 sama dengan 20. Soal berikutnya yaitu, di perpustakaan sekolah terdapat 23 buah buku matematika dan terdapat 16 buah buku bahasa Indonesia. Maka berapakah jumlah keseluruhan buku yang ada di rak perpustakaan? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kalian dapat menghitung keseluruhan buku yang ada di rak dengan menggunakan operasi penjumlahan. Maka perlu kalian ketahui bahwa operasi penjumlahan memiliki berbagai cara. 1. Cara susun pendek tanpa menyimpan. Langkah pertama, susun bilangan dengan menempatkan bilangan puluhan lurus dengan puluhan dan satuan lurus dengan satuan. Langkah kedua, jumlahkan bilangan satuan dengan satuan terlebih dahulu, maka 3 ditambah 6 sama dengan 9. Langkah ketiga, jumlahkan bilangan puluhan dengan puluhan, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka, hasil dari 23 ditambah 16 sama dengan 39. Kedua, cara susun panjang tanpa menyimpan. Langkah pertama, susun bilangan sesuai dengan nilai tempatnya, serta uraikan dalam bentuk puluhan dan satuan. Langkah kedua, kelompokkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya untuk dijumlahkan. Maka jumlahkan bilangan yang telah dikelompokkan sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu 20 ditambah 10 sama dengan 30. Lalu 3 ditambah 6 sama dengan 9. Maka terakhir 30 ditambah 9 sama dengan 39. Ketiga, cara susun pendek dengan menyimpan.
Selanjutnya, kita ganti soal, yaitu 48 ditambah 16 sama dengan berapa? Susun bilangan dengan menempatkan bilangan puluhan lurus dengan puluhan dan satuan lurus dengan satuan. Kemudian jumlahkan bilangan satuan dengan satuan terlebih dahulu. Karena 8 ditambah 6 sama dengan 14, maka 4 simpan di bawah dan simpan 1 pada puluhan. Maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 1, maka hasilnya ialah 6. Maka hasil 48 ditambah 16 sama dengan 64. Keempat, cara susun panjang dengan menyimpan. Uraikan bilangan dalam bentuk puluhan dan satuan, serta susun sesuai dengan nilai tempatnya. 48 diuraikan menjadi 40 ditambah 8. 16 diuraikan menjadi 10 ditambah 6. Lalu ditambahkanlah. Kelompokkan bilangan sesuai nilai tempatnya, yaitu 40 ditambah 10. Lalu 8 ditambah 6. Kemudian jumlahkanlah bilangan yang telah dikelompokkan sesuai dengan nilai tempatnya. Maka, sama dengan dari 40 ditambah 10 sama dengan 50 dan 8 ditambah 6 sama dengan 14. Uraikan kembali, yaitu menjadi 50 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan kelompokkan 50 ditambah 10 lalu ditambah 4. Jumlahkan bilangan puluhan, yaitu 50 ditambah 10 sama dengan 60. Turunkanlah angka 4, maka 60 ditambah 4 sama dengan 64 hasilnya. Itulah penjelasan untuk cara mengerjakan soal dengan beberapa operasi penjumlahan. Kamu boleh memilih operasi penjumlahan yang kamu pahami untuk mengerjakan soal. Sekian penyampaian materi tentang operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Pengurangan bilangan cacah sampai 100. Perlu kalian ketahui bahwa operasi pengurangan itu memiliki berbagai cara. Nah, di sini ada contoh soal yaitu gali. Gali memiliki satu kaleng plastik, Gali memiliki satu kaleng plastik yang berisi 25 permen. Kemudian Alfa diminta untuk mengambil 12 permen. Nah, soalnya pertanyaannya, berapakah sisa permen gali? Nah, penyelesaian soal seperti ini, kalian bisa menggunakan operasi pengurangan. Nah, untuk operasi pengurangan, yang pertama yaitu bisa dengan cara susun pendek, yang seperti cara operasi penjumlahan sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah cara susun pendek. Nah, di cara susun pendek ini, yang pertama susun bilangan. Tadi kan ada berapa? Gali mempunyai 25 permen. Gali mempunyai 25 permen. Kemudian Alfa diminta mengambil 12 permen dari Gali. Berarti 25 permen ini dikurangi 12 permen. Maka menjadi soal 25 dikurangi 12. Berapakah hasilnya? Nah, untuk pengerjaan yang pertama yaitu cara susun pendek. Nah, untuk cara susun pendek ini, kalian perlu untuk menyusun bilangan 25 ini dan 12 ini yang sama. Jika puluhan dulu. Nah, seperti ini ya. Puluhan dan ini satuan. Susunlah bilangan 25 dan 12 ini sesuai dengan nilai tempatnya. Kalau jika 25, maka di sini terdapat 2 puluhan dan 5 satuan. Dan yang kemudian jika 12, maka di sini ada 1 puluhan dan 2 satuan.
kemudian dikurangkanlah membentuk garis. Nah, setelah dikurangi seperti ini, yang pertama yang harus kalian lakukan ialah kurangi yang bagian satuannya dulu. Maka 5 dikurangi 2 yaitu 3. Kemudian kurangilah yang puluhannya selanjutnya, yaitu 2 kurangi 1 sama dengan 1. Maka di sini terdapat 1 puluhan dan 3 satuan. Maka jumlah 25 dikurangi 12 sama dengan 13. Nah, begitu ya cara susun pendeknya. Operasi pengurangan menggunakan cara susun pendek. Nah, selanjutnya yaitu operasi pengurangan yang cara kedua. Yang cara kedua yaitu cara susun panjang. Nah, pada cara susun panjang ini kalian perlu menguraikan. Yang pertama kan tadi ada 25 dikurangi 12. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan ialah uraikan 25 ini menjadi nilai puluhan dan nilai satuan. Seperti ini, 25 diuraikan menjadi, berarti di dalam 25 terdapat 2 puluhan ditambah 5 satuan. Dan pada bilangan 12 terdapat 1 puluhan ditambah 2 satuan. Maka di sini tinggal kalian tarik garis dan kurangkanlah. Nah, di sini gabungkanlah di sini tulis sama dengan, kemudian kelompokkanlah bilangan puluhan dan bilangan satuan menjadi seperti ini, 20 dikurangi 10. Ya, sudah dikelompokkan. Kemudian ditambah. Karena ini tambah ya, jadi ini ke sini tambah. Kemudian kelompokkan kembali. 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. Setelah itu sama dengan, maka 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Turunkanlah hasilnya. Kemudian tambah, turunkan. Dan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka hasil untuk terakhir yaitu 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, ini cara susun panjang. Nah, yang ketiga yaitu cara susun pendek dengan mengambil. Nah, di sini terdapat sebuah soal yaitu 45 dikurangi 19 sama dengan, nah di sini tanda tanya. Maka langkah pertama yang perlu kalian lakukan ialah susun bilangan 45 dan 19 dengan sesuai dengan nilai tempatnya. Puluhan sejajar dengan puluhan dan satuan akan sejajar dengan satuan. Nah, puluhan akan sejajar dengan puluhan, satuan akan sejajar dengan satuan. Yang pertama bilangan 45. Di sini terdapat 4, 4-nya sebagai puluhan. Kemudian 5-nya sebagai satuan. Kemudian bilangan 19, satunya sebagai 1 puluhan dan 9 sebagai 9 satuan. Maka tariklah garis untuk menguranginya. Kemudian selanjutnya setelah seperti ini, yang perlu kalian lakukan ialah kurangilah bagian satuan terlebih dahulu. 5 dikurangi 9. Karena 5 lebih kecil dari 9, maka kita perlu mengambil 1 dari puluhan. Jika mengambil 1 dari puluhan, maka dikurangi 1 ya. Maka di sini ditambah 1. Jika mengambil 1 puluhan, bukan berarti di satuannya menjadi 1 nilainya, 1 satuan. Tetapi di sini tetap kita mengambil 1 puluhan ditambah 5 satuan. Berarti menjadi 15. Maka 15 dikurangi 9 yaitu 6. Nah, berarti di sini 4 menjadi 3 puluhan. Karena tadi sudah diambil 1. Maka selanjutnya kurangilah bagian puluhan. 3 puluhan dikurangi 1 puluhan sama dengan 2 puluhan. Maka hasil dari 45 dikurangi 19 sama dengan 26. Selanjutnya yaitu cara keempat. Cara keempat yaitu cara susun panjang dengan mengambil. Nah, di sini soal yang tadi ya, 45 dikurangi 19 sama dengan, nah, cara pengerjaan operasi pengurangan yang ini yaitu yang pertama, 45 dan 19 letakkanlah di bawahnya. Kemudian uraikanlah oleh kalian. 45 diuraikan menjadi 40-an ditambah 5 satuan. Karena 45 itu hasil dari 40-an ditambah 5 satuan. Kemudian yang 19 yaitu diuraikan menjadi ada 1 puluhan ditambah 9 satuan. Karena 19 adalah hasil dari 1 puluhan atau 10 ditambah 9. Nah, di sini kalian tarik garis untuk menguranginya. Setelah itu,
uraikanlah kembali 40. Turunkan kembali ya 19 dan 45-nya. Di sini 40 diuraikan dulu ya. 40 itu jika diuraikan bisa menjadi 30 ditambah 10 ditambah 5. Nah, kemudian 10 dan 9 tetaplah menjadi 10 ditambah 9. Di sini kalian tinggal kurangi lagi. Setelah itu, yang pertama, kalian harus mengerjakan ini terlebih dahulu. Maka hasilnya yaitu 30 turunkan terlebih dahulu yang ini, kemudian 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dan yang 10 ditambah 9 turunkan kembali, 10 ditambah 9. Nah, setelah seperti ini, kurangilah oleh kalian. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Terus 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Tambahnya turunkan ya. Maka hasil dari 45 dikurangi 19 sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Nah, segitu ya cara pengurangan dengan cara susun panjang dengan mengambil. Perkalian bilangan cacah sampai 100. Apakah kalian masih ingat tentang penjumlahan? Apakah ingat bagaimana cara menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang? Nah, di sini cobalah perhatikan gambar pensil-pensil tersebut. Pada gambar tersebut ditunjukkan ada 5 kelompok pensil, setiap kelompok berisi 2 pensil. Maka jumlah seluruhnya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 pensil. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Yang pertama, di sini terdapat dalam setiap kotak terdapat 4 bola. Maka, berapakah jumlah seluruh bola? Maka, cara seperti ini akan mudah kalian kerjakan dengan 4. Karena dalam setiap kotak terdapat 4 bola, maka 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ada berapakah kotak? Di sini terdapat 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 akan ada 5 4. Yaitu yang pertama 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Maka di sini dapat kita artikan bahwa 4 dikali 5 kotak sama dengan 20. Begitu? Udah mengerti? Nah, agar kalian lebih mengerti, Ibu akan lebih jelaskan lagi. Nah, di sini 4 dikali 2 dikali 5, 4 dikali 5 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Karena 4-nya ada 5, maka 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu 6 dikali 5. Bagaimanakah cara pengerjaannya dan berapakah hasilnya? Maka dapat kita ketahui bahwa 6 kali 5 itu sama dengan 6-nya berarti ada 5. Nih, 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Gitu. Maka 6 dikali 5 sama dengan 6 ditambah 6 terlebih dahulu, yaitu 12. Maka turunkanlah 6 sisanya. Karena ada sisa 3 lagi, turunkan semuanya. Nah, selanjutnya 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18, turunkan sisa 6 yang terakhir, yaitu tinggal 2 lagi. 6 ditambah 6. Selanjutnya 18 ditambah 6 sama dengan 18 ditambah 6 sama dengan 24. Sisanya 6-nya tinggal 1 lagi. Maka turunkanlah. Jadi 24 ditambah 6
Setelah ini, 24 ditambah 6 sama dengan 30. Begitu ya cara pengerjaannya perkalian. Pembagian bilangan cacah sampai 100. Ingatkah kalian tentang membagi? Bagaimana cara menghitung pembagian? Nah, berikut cara mengerjakan soal pembagian. Contoh soal. Ibu mempunyai 12 biskuit dan akan membagikannya kepada anak-anaknya dengan jumlah yang sama banyak. Ibu memiliki 2 anak. Berapa biskuit yang didapat oleh setiap anak? Nah, baik, selanjutnya kita akan kerjakan pembagian dengan menggunakan operasi pengurangan. Di sini, pertama-tama, ibu mempunyai 12 kue. Maka, diberikanlah kepada anak ke-1 dan anak kedua. Masing-masing diberikan 1. Maka coretlah 2 kue. Berarti disimpan sini 1 dan di sini 1. Maka ibu kehilangan 2 kue, dikurangilah 12 kue ibu yang tadi, dikurangi 2. Sisa berapa? Ada 8 ya. Ada 10, sisa 10. Kemudian bagi lagi, ibu akan membagikannya lagi dengan jumlah yang sama, masing-masing 1. Coret 1, 2. Masukkan 1, 2. Maka 10 ini, maka tadi sisanya 10. 10 akan dikurangi 2. Maka 10 kurangi 2 sama dengan 8. Setelah itu, selanjutnya ibu akan membagikannya lagi dari 8 sisa kue ibu. Coret 1, coret 1. Maka masukkan 1, masukkan 1. Nah, di sini berarti sisa 8 kue ibu yang tadi akan dikurangi 2. Sama dengan 6. Sisa kue ibu 6 dan selanjutnya ibu akan membagikannya lagi. Coret 1, coret 2. Masukkan 1, masukkan 2. Nah, sisa di sini sisa 6 kue ibu akan dikurangi 2 sama dengan 4. Maka selanjutnya kue ibu akan membagikannya lagi. Coret 1, coret 2. Masukkan 1, masukkan 2. Maka sisa kue 4 yang tadi yang ibu akan dikurangi 2 sama dengan 2. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Nah, sisa kue ibu sama dengan 2. Di sini ibu akan membagikannya lagi kepada kedua anaknya. Maka coret 1, coret 2. Masukkan 1, masukkan 2. Nah, di sini dari sisa kue ibu yang 2, tadi sisa kue ibu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka hasil ibu membagikan kuenya yaitu 12. Maka hasil dari 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kenapa 6? Dapat dilihat bahwa anak 1 mempunyai 6 kue dan anak 2 mempunyai 6 kue juga. Maka 12 dibagi 2 sama 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, begitulah anak-anak cara mengerjakan pembagian. Semoga dapat kalian pahami. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas bagian ke-8 dan ke-9, yaitu menentukan nilai yang belum kita ketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga 100. Langsung saja ke dalam pembahasan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, untuk soal nomor 1.
kita ketahui bilangan pertama yaitu 80. Nah, 80 ditambah berapa yang menghasilkan 87. Nah, untuk kita mengetahui bilangan yang kosong ini dengan cara seperti apa teman-teman? Yaitu dengan cara angka yang paling besar dikurangi angka yang paling kecil. Ini yaitu cara sederhananya dikurang. Berarti berapa hasilnya teman-teman? 80 ditambah 7 menghasilkan 87. Lalu soal nomor 2. Nah, sekarang yang belum kita ketahui itu bilangan yang pertama ya. Berarti titik-titik ditambah 55 sama dengan 79. Caranya sama seperti nomor 1 teman-teman. Kita pakai cara sederhananya. Itu bagaimana caranya? Angka yang paling besar dikurangi dengan angka yang paling kecil. Berarti 7/9 dikurangi 55. Hasilnya berapa teman-teman? Nih, kita coba hitung ya. 79 dikurangi 55. 9 dikurang 5, 4. 7 dikurangi 5, 2. Berarti hasilnya 24. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan. Kita langsung saja ke soal ya teman-teman. Soal yang pertama, kita ketahui dulu bilangan pertamanya yaitu 75. 75 dikurangi titik-titik sama dengan 60. Nah, kita sudah ketahui teman-teman untuk bilangan pertamanya yaitu 75 dikurangi berapa yang menghasilkan 60. Caranya seperti apa? Caranya seperti penjumlahan, kita kurangi bilangan yang paling besar dengan yang paling kecil. Dikurangi, ikuti tanda panah ini ya. Dikurangi. Kita coba buktikan. 75 dikurangi 60. 5 dikurangi 0, 5. 7 dikurangi 6, 1. Hasilnya 15. Kita coba uji ya. Nih, coba uji di sini. 75 dikurangi 15 apakah menghasilkan 60? 5 dikurangi 5, 0. 7 dikurangi 1, nah betul teman-teman, hasilnya 60. Lanjut ke soal nomor 2. Ya, kurang kelihatan. Nah, sekarang untuk nomor 2 ini kita belum ketahui dulu bilangan pertamanya. Titik-titik dikurangi 62 sama dengan 12. Nah, berbeda dengan soal nomor 1. Di sini caranya seperti ini teman-teman. Angka atau bilangan 62 ini kita tambahkan dengan 12. Pasti bertanya-tanya mengapa ini ditambahkan. Nah, alasannya itu karena
bilangan ini termasuk ke bentuk pengurangan. Lalu kedua bilangan ini saling berdekatan. Lalu ditanyakan juga mengapa yang penjumlahan tadi nomor 2-nya berdekatan tapi tetap dikurang, karena bentuk yang awal itu bentuknya penjumlahan bukan pengurangan. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut. Kita buktikan dulu ya. 62 ditambah 12. 62 ditambah 12. Maaf ya, berantakan. 2 ditambah 2, 4. 6 ditambah 1, 7. Ini di sini hasilnya 74. Kita butuh pembuktian ya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba di bawah sini. 74 dikurangi 62. Kurang. 4 dikurangi 2. 2. 7 dikurangi 6. 1. Betul teman-teman, hasilnya 12. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan simbol atau kalimat matematika. Nah teman-teman, materinya sudah kita sampaikan semua. Semoga mudah dipahami dan dapat menjadi pemahaman bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.